Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Nurdiah Rayana Dika, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Pendidikan dengan program studi PGSD semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah luar biasa. Oke, selamat betul ya anak-anak ibu hari ini. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ibu minta tolong Putra kelas menyiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Putra kelas. Silakan Bu. Doa mulai. Sekarang ibu tanya, ibu minta masing-masing dari kalian tengok temannya di bangku sebelahnya. Apakah temannya ada yang menemukan bangku kosong? Yang mana itu menandakan berarti temannya nggak masuk. Ada yang nggak masuk? Ada? Siapa yang nggak masuk? Oke, berarti dia masuk satu ya. Jumlahnya berapa? 19 yang nggak masuk satu. Apa jadi 8? Oke anak-anak, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu IPA, pengetahuan alam dan buatan di daerahku. Siapa yang di sini pernah naik gunung? Ya. Pergi ke pantai. Mulainya pergi ya udah ke pantai ya. Ke sawah. Oh, terus terus lewat jembatan. Pernah ya sepertinya. Oke. Ibu tanya sekarang, sawah itu termasuk tempat apa, lingkungan alam atau buatan? Sawah? Ada yang tahu apa sih pengertian lingkungan alam? Ada yang tahu? Oke, sekarang ibu jelaskan ya, karena ini materi baru, berarti harus ibu jelaskan terlebih dahulu. Lingkungan alam, apa sih lingkungan alam itu? Kan ada dua, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah pengetahuan alam yang mana terbentuk prosesnya secara alami dari alam. Ya berarti yang buat itu Tuhan yang Maha Esa, bukan manusia. Kalau lingkungan buatan berarti sebaliknya, yaitu apa? Lingkungan yang dibentuk oleh manusia, yang mana prosesnya itu bisa membantu aktivitas manusia. Jembatan, tadi kita tanya ada jembatan. Jembatan itu dibuat untuk membantu aktivitas manusia. Misalkan mau ke seberang desa, mau berdagang, ada sungai, harus melewati jembatan terlebih dahulu. Oke, terus lingkungan alam apa saja? Ada yang tahu? Contoh-contohnya tadi udah disebutin. Ya, terus? Ya, oke. Ada lagi? Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Ya, terus? Ya, terus? Ada lagi? Pantai, oke? Oke? Sungai ya? Ya, terus? Sungai ya? Bener ya? Oke, kita lihat apa aja sih penampakan alam itu. Kalian bukan apa? Gunung. Apa bedanya gunung sama bukit? Bukit lebih rendah. Ya. Kalau gunung lebih tinggi. Terus manfaatnya gunung ada yang tahu? Suasana lebih sejuk. Ya. Terus suasana lebih sejuk. Terus menjadi tempat habitat alami. Terus tumbuhan-tumbuhan yang di
tahunya ketemunya kan di gunung itu kan ada hutannya. Terus ada lagi ada yang pernah tahu kalau atau pantai kalau berarti berlayar tuh ya ada. Terus sungai, nah ini paling deket ya, di belakang sini udah sungai ya. Ada yang pernah ke sungai? Sering, oke. Terus ada lagi hutan. Apa sih manfaat hutan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Ya, untuk habitat alami hewan. Apa aja hewannya biasanya? Burung, ular, ya. Terus ada iya, ada. Oh iya loh, apa tempat duduk namanya juga. Terus ada contoh makan atau kemudian manfaatnya tadi apa? Ya seperti tadi hutan itu bisa untuk menjadi tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Jadi kalau hutan itu ditebangi gimana? Apa yang terjadi? Kenapa nggak bisa banjir? Iya, habitat hewan bisa habitat hewan bisa rusak karena ditebang. Terus banjir. Kenapa bisa banjir? Biar nggak banjir gimana? Kalau hutan itu ditebang boleh, tapi dengan syarat harus reboisasi, harus ditebang ada penanaman kembali hutan yang dulu supaya apa? Supaya tidak terjadi tidak terjadi banjir. Kayak kemarin kalian mau nggak budidaya di Sumatera? Itu penyebabnya apa? Karena pohon tumbang kok bisa pohon tumbang? Kan nggak mungkin, itu pasti ada yang tumbang, kemudian lahannya jadi luas, terus nggak ada yang nanam pohon lagi. Hutan itu sebagai paru-paru, sebagai paru-paru bumi. Kalau misalkan nggak ada pohon, nggak ada hutan, nggak ada pohon, kalian coba jadi lewat di jalan raya yang nggak ada pohon, panas nggak? Nggak ada tempat duduk nggak? Iya, panas kan ya. Coba kalian lewat di hutan cabai, ada yang pernah lewat sana? Oh, ada ya. Coba bedanya lewat hutan cabai sama jalan sini, beda nggak? Bedanya apa? Ada lebih sejuk atau lebih panas? Lebih panas ya? Oh, yang sini ya, bener ya. Berarti kalau ada semakin banyak pohon itu semakin membuat sejuk. Kemudian yang ketiga menjadi tempat wisata alam. Ada yang pernah penting pernah hutan pinus itu bisa menjadi salah satu objek wisata alam kan ya? Nah, itu di sana. Apa namanya? Itu jadi hutan, pohonnya tinggi-tinggi ya mas ya? Tinggi-tinggi, tapi nggak terlalu rimbun. Pohonnya sedikit kayak perhatikan. Nah, jadi kalau yang salah konsentrasinya konsentrasi. Ya. Tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Tambah tiga. Tambah satu. Tambah tiga. Tambah satu. Tambah dua. Kamu yang ngafal di temennya. Tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Tambah dua. Tambah tiga. Perhatikan tambah satu. Tambah satu. Satu. Ayo. Perhatikan kata-kata ibu. Ada temannya enggak? Oh, tapi itu mak jalan satu. Perhatikan ya. Lebih konsentrasi ya. Tapi gitu mas. Mas. Tambah satu. Dua.
Iya, kamar mandi. Itu termasuk bangunan kan ya? Benda kan ya? Benda mati kan ya? Tapi dalam juga. Kemudian yang kedua, siapa yang menciptakan gunung dan sungai? Al-Quran. Atau Tuhan yang Maha Esa. Ada dia ya? Ya. Sepuluh. Seorang mahasiswa ingin membuat madu. Ibu manakah yang menunjukkan kepedulian pada lingkungan alam? Masih banyak ya. Satu, sebutkan dua contoh mikroorganisme yang dapat ditemukan di Indonesia. Masih yang belakang? Ayo jawabannya. Nah, ini apa? Apa Pak Yusno? Ya. Ya benar, bukan gunung. Ditulis ya, ini ya. Menurut pendapatku, alangkah yang lebih penting antara menjaga hutan, bukan ada, atau membangun banyak pabrik di atasnya. Kemudian, jelaskan yang satu. Ada apa? Iya, Mas. Mas Egi, sekarang coba yang lain. Masih saya kasih kesempatan yang lainnya ya biar bisa dapatnya. Berani ya? Ayo masih yang belakang, yang udah paling jauh tadi udah ya. Ayo udah deh. Udah. Ayo Mas Gita. Bisa jawab? Right? Itulah pendapatku, manakah yang lebih penting antara menjaga hutan tetap ada atau membangun banyak pabrik di atasnya. Jadi hutannya berkurang. Ya, terus membangun hutan tetap ada. Alasannya sebagai pemikat alam ini. Jadi kalau apa pemilikan kalau ada dalam kabelnya di dalam hutan, nanti hutannya jadikan di namanya hutan baru, terus dijadikan bangun pabrik. Dan kalau itu temannya bakalan nanti benar-benar bisa menyebabkan bencana alam. Nomor 5. Mana? Kamu jangan semangat, udah kan dilepas saja, teman-temannya udah dilepas. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Gimana perasaannya membaca pada pagi hari ini? Senang? Enggak. Untuk itu, ibu harap kalian masih ingat pembelajarannya dan bisa diterapkan di dalam rumah seperti tadi manfaatnya dan cara menjaga lingkungan alam. Maka dari itu, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, silakan kita